segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, yang mengambil judul Jagalah Hatimu Sesuai Firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita awali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Songon halinu nibuhi di bagasa naik, songonido suman rohani jolma nasada tujolma naasi. Saudara kekasih, apa yang terisi dalam hati, itulah yang keluar dalam tindakan. Menilai manusia berarti kita sedang melihat isi hatinya. Karenanya, untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau keengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa.
menilai manusia lebih mudah daripada apa yang tampak dari luar. Sebab hati manusia tidak bisa kita lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati manusia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku." Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan, karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat? Paulus berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita, maka Dia pasti sanggup memulihkan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Firman-Nya menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan refleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau kita tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Pengamsal mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati kita dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam tindakan kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati. Karena yang diucapkan mulut meluap
dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Marilah kita menyatakan kebaikan, dan biarlah Tuhan yang selalu menerangi hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, yang sudah menebus kami. Tuhan, kuatkan kami dalam seluruh hidup kami di dunia ini, yang penuh dengan godaan-godaan dan penuh dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Oleh karena itu, pakailah kami Tuhan sebagai orang percaya kepadamu, agar dunia ini semakin nyata kebaikan yang Tuhan karuniakan. Engkaulah Tuhan menolong kami. Engkaulah Tuhan selalu kami andalkan. Kekuatan Tuhan kiranya bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Your heart's in your hand, feel it beating. It's by faith you decide, by the choices you make. Take care what you do, be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. In His hand you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times, and life is so empty, you just want it to end, it's time that you send a prayer up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. In His hand you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer, is all that you need. Putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. In His hand you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord.
heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions and your cares, in His hand you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Give your heart to